Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Faragisa Ramadana, biasa dipanggil Yogi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang investasi yang sudah saya analisis melalui dengan 3 jangka. Investasi jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjang. Sebelum itu kita akan membahas tentang apa sih inti investasi itu. Investasi merupakan kegiatan penempatan dana pada suatu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai. Secara sederhana, investasi adalah salah satu alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan keuangan kita. Mempunyai 3 tipe, yaitu investasi jangka pendek, menengah, dan panjang. Sebelum melakukan investasi, kita harus memastikan telah memiliki dana darurat yang ideal dan memiliki proteksi keuangan dan memiliki kejaminan kesehatan atau asuransi. Ketahuilah tujuan keuangan yang ingin dicapai dalam berbagai periode, sebut saja untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Tanpa tujuan yang jelas, maka proses investasi akan tidak terukur. Setelah menentukan tujuan, tentukan pula kebutuhan dana untuk merealisasikannya. Kita bisa melalui proses investasi setelah memahami kebutuhan dana. Setiap instrumen investasi memiliki karakteristik investasi yang berbeda-beda, dan setiap investor juga memiliki profit resiko yang berbeda. Profit resiko bergantung pada kemampuan dan kesediaan seseorang untuk menoleransi resiko investasi. Baik, saya akan jelaskan untuk analisis investasi rencana jangka pendek saya. Sebelum itu, investasi jangka pendek adalah investasi yang bersifat sementara dan pada umumnya pada saat mudah ditarik lagi dalam jangka waktu pendek. Secara sederhana, investasi ini memang tidak mengacu pada jangka panjang sehingga dapat dicairkan kapanpun investor mau. Untuk membicarakan jangka pendek investasi ini, saya akan menuangkan dengan bentuk biaya kuliah. Mengapa biaya kuliah? Mungkin karena pada saat ini saya sedang melakukan perkuliahan. Untuk perkiraan biaya kuliah mungkin ada di 100 juta atau di atas 100 juta. Namun yang saya analisis ini menggunakan di angka 80 juta. Dengan perkiraan dana tersebut, menurut saya investasi jangka pendek yang tepat ialah di deposito, di mana juga ini tidak memberikan dampak resiko pada investasi. Untuk analisis awam saya mengenai biaya perkuliahan, pembayaran perkuliahan di semester untuk per semesternya adalah 6 bulan. Jadi dengan ini nanti saya akan menjelaskan untuk beberapa deposito yang akan saya tanam atau akan saya ajukan. Mungkin untuk referensi deposito, saya memakai di deposito di Bank Jatim Syariah dengan rate di bulan Februari 3 bulan 2,83 dan 6 bulan 3,5 dan 12 bulan di 3,16. Karena untuk pembayaran biaya kuliah di 6 bulan sekali, jadi perkiraan saya mempunyai 2 analisis, pakai 2 pembiayaan deposito. Jadi saya kasih jatuhnya ada di 2, yaitu pertama di nominal 10 juta yang jatuhnya cuma di 6 bulan, kemudian sisanya di 8. Untuk ini saya akan mempunyai 80 juta untuk analisis saya. Jadi saya kasih 2 tahap, yaitu 10 juta untuk di 6 bulan, kemudian di 70 juta di 12 bulan. Karena jangkanya kan ketika kita udah 6 bulan di bulan awal pembayaran, kemudian kan kita ada jangka waktu untuk 1 tahun lagi buat pembayaran ke semester 2-nya. Jadi saya analisis di 2, di 10 juta di 6 bulan, kemudian di 70 juta di 12 akan nanti dapat rate yang tinggi. Jadi untuk perkiraan refund saya atau ekspektasi returnnya mungkin ada di 1 juta ke atasan. Kemudian saya akan jelaskan tentang analisis jangka menengah saya. Investasi jangka menengah adalah salah satu jenis penanaman modal yang banyak dipilih karena memiliki jangka waktu sedang dan cukup menguntungkan. Pada umumnya jangka waktu pada jenis investasi ini adalah sekitar di 1,5 tahun. Untuk ini saya akan ambil di biaya liburan atau sampai dibutuhkan di 30 jutaan kira-kira untuk pengolahan investasi berjangka menengah. Mungkin untuk yang saya pilih juga di pembelian emas, logam mulia atau emas merupakan investasi yang praktis dan mudah dilakukan bagi yang memiliki tujuan menengah atau jangka panjang seperti menabung dan biaya kuliah atau beli rumah. Emas memberikan keunggulan yaitu imbal hasil yang cukup menjanjikan minimal dengan jangka waktu 5 tahun, kemudian mencairkannya harga cenderung naik, kalaupun turun nilai tidak signifikan. Untuk pengecekan harga emas yang saya jadikan patokan ada pada di logammulia.com. Yang berdasarkan diagram yang ada di pada website Logam Mulia menyatakan bahwa 20 September 2023 sampai 20
Maret 2024 harga per gram emas mencapai di 1.199.000. Emas mendapati ketinggian di tanggal 13 Maret mencapai di 1.210 per gram. Dan dalam analisis saya, penurunan emas mungkin terjadi lebih minim di setiap tahunnya. Pada diagram yang saya baca mengenai tingkat penurunan terendah di setiap tahunnya. Di tahun 2020 pada 9 Juni emas per gram mencapai di 876, kemudian di tahun 2021 emas per gram mencapai 903 di 31 Maret, kemudian 2022 di 271 September per gramnya di 930.000, kemudian terakhir di tahun 2023 25 Februari turunnya di 1.012.000 per gram. Dari laporan 4 tahun terakhir pada diagram harga emas, untuk titik penurunan setiap tahunnya selalu naik. Oleh karena itu untuk disimpulkan kepada nantinya, jika kita sampai di saat titik terendah di tahun 2024 mungkin tidak akan berkurang di angka paling akhir di tahun 2023 di 1.012.000, karena di setiap tahunnya tadi dari tahun 2020 sampai tahun 2023 untuk titik terendahnya naik. Diagram emas akan berubah setiap tahunnya, oleh karena itu emas merupakan pas untuk melakukan investasi berjangka menengah. Jika kita analisis memakai angka paling rendah di tahun 2023, saya akan menjual harga emas di angka 1,12.000. Mungkin jika nanti di tahun 2024 paling turunnya di bawah 1.12.000, untuk 5 tahun ke depan mungkin emas akan lebih tinggi. Jadi untuk analisis jangka menengah emas lebih sesuai menurut saya. Yang ketiga, saya akan bahas tentang untuk investasi rencana jangka panjang. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang membutuhkan waktu lama, biasanya di atas 5 tahun. Tujuan investasi jangka panjang setiap orang bisa berbeda sesuai dengan kebutuhan dan tujuan finansial. Instrumen investasi yang dipilih juga dapat disesuaikan dengan dana yang dimiliki dan profil risiko. Untuk 5 tahun mendatang agar dana pendidikan atau dana yang kita sisihkan melalui gaji akan berinvestasi pada saham, akan memiliki passive income di masa pensiun. Dalam permasalahan ini, saya akan memilih dengan investasi jangka panjang, yaitu saham. Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang lebih populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Melakukan analisis pada saham, kita mulai mengetahui pembelajaran tentang kinerja uang perusahaan atau mempelajari untuk kinerja uang perusahaan yang sudah terbukti bagus dan memiliki prospek yang bagus di masa depan. Mempelajari tentang laporan keuangan perusahaan incaran pada selama setidaknya sekitar 5 tahun ke belakang. Untuk beberapa keuntungan investasi saham yaitu juga ada di dividen, pembagian keuntungan yang berasal dari keuntungan perusahaan, dan capital gain. Investor menjual saham lebih tinggi dari harga beli. Mungkin untuk saham ini saya belum terlalu punya banyak pengalaman, karena ini saya mencari beberapa bagaimana sih cara kita menginvestasikan rencana jangka panjang melalui saham. Mungkin dari yang saya searching di sini, mungkin kita harus mempelajari laporan keuangan perusahaan incaran selama sekitar 5 tahun ke belakang. Mungkin itu saja yang saya akan jelaskan melalui investasi jangka panjang, karena untuk saham saya masih belum terlalu mengerti. Terima kasih. Kesimpulan saya dapatkan adalah investasi adalah kunci untuk mencapai keberhasilan finansial jangka panjang. Dengan investasi, Anda dapat meningkatkan nilai keuntungan, melawan inflasi, mengamankan masa depan, dan mencapai berbagai tujuan keuangan. Dalam melakukan perencanaan keuangan, tentunya kita memiliki tujuan seperti mempunyai rumah, menikah, membeli mobil, ataupun yang lain sebagainya. Jika hanya mengandalkan dari gaji bulanan, tujuan finansial mungkin akan sedikit berat ya, karena hanya mengandalkan dari gaji. Mungkin akan sedikit lebih ringan jika kita akan mempunyai investasi kita mulai dari emas, saham, ataupun yang lainnya, mungkin mampu meringankan untuk beban. Investasi juga mempunyai beragam instrumen yang jenis berbeda-beda. Kita bisa menyesuaikan dengan instrumen apa yang akan kita pilih. Setiap instrumen membantu modal berbeda. Mulai dari puluhan ribu sampai ratusan juta, kamu bisa memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kemampuan finansialmu. Terima kasih. Salam entrepreneur.